warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sayyidina al-kiramul mukarram yang saya hormati, lurah pondok, ustaz-ustaz pondok yang saya takzimi, yang saya hormati, semoga dengan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kekuatan, iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, dumateng para ibu, para bapak ingkang kula hormati, ingkang kula takzimi, matur suwun sanget sampun purun rawuh datang buku kula niki. Terima kasih karena sudah mau datang ke tempat saya ini. Dan kepada santri-santri, semoga panjenengan selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan dan ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kepada Allah telah diberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka, saling menyapa dan insyaallah saling mendoakan. Yang terutama saya ucapkan terima kasih. Yang pertama saya ucapkan matur suwun sangat terima kasih kepada bapak dan ibu semuanya sudah mau datang ke gubuk saya ini. Matur suwun sangat sampun purun rawuh datang gubuk kula niki. Suatu kebahagiaan yang luar biasa jenengan sudah mau datang ke tempat saya ini. Jenengan datang ke tempat niki, niku sudah suatu rahmat Allah yang luar biasa yang diberikan Allah kepada saya. Jenengan datang ke sini saja berarti jenengan sudah mendoakan saya. Jenengan datang ke sini saja insya Allah jenengan sudah menjauhkan segala penyakit dari rumah saya. Jenengan datang ke sini saja berarti jenengan insya Allah sudah mendoakan umur saya untuk panjang dan berkah. Karena siapa yang menjalin silaturahmi, siapa yang menyambungkan tali silaturahmi kata Allah, maka insya Allah akan dihilangkan segala penyakitnya, ditambahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Bukan jenengan datang ke sini saja itu sudah suatu kebahagiaan dan kebanggaan yang luar biasa untuk saya. Saya ucapkan matur suwun sangat. Terima kasih jenengan sudah mau datang ke tempat bulan ini. Yang saya inginkan ketika jenengan datang ke sini, maka niatkan satu saja, yaitu untuk menyambungkan tali silaturahmi. Karena siapa yang menyambungkan tali silaturahmi, insya Allah akan dipanjangkan umurnya, akan ditambahkan rezekinya dan dijauhkan dari segala bahaya. Maka satu niat ini sudah mencakup semuanya. Dengan satu niat ini saja jenengan sudah mencakup semuanya, insyaallah. Maka saya ingin jenengan ketika datang ke sini niatnya satu itu saja, yaitu satu untuk menyambungkan tali silaturahmi. Insyaallah nanti sudah menyambung, sudah mencakup semuanya. Sudah menyangkut semuanya insyaallah. Maka diniatkan satu itu dulu. Diniatkan satu untuk menyambungkan tali silaturahmi. Karena apabila apa yang menjadi hajat di panjenengan, apabila diijabah itu semua atas kemurahan Allah. Itu semua atas izin Allah. Dan kalaupun belum dikabulkan, ya kita berdoa lagi. Karena sejatinya saya hanya berdoa.
dikabulkan. Jadi kalau sakitnya panjenengan sembuh, hajat panjenengan dikabulkan, itu semata-mata atas kemurahan Allah, atas izin Allah. Agar pada akhirnya tidak ada kekecewaan di dalam hati panjenengan. Agar ketika jenengan datang ke sini, niatnya satu untuk menyambungkan tali silaturahmi, maka insya Allah ini akan benar-benar tersambung. Pada akhirnya kita benar-benar bisa menjadi keluarga. Jadi kalau penyakitnya sembuh, ya alhamdulillah kita tetap menjadi keluarga. Kalaupun belum sembuh, kita juga tetap menjadi keluarga. Jadi alhamdulillah nanti akan tetap tersambung silaturahminya. Jadi alhamdulillah di sini ini yang datang dan pada akhirnya menjadi keluarga. Walaupun kesini yang sudah sembuh, ya tetap kesini lagi karena sudah menjadi keluarga. Kalaupun belum sembuh, ya tetap kesini lagi karena sudah menjadi keluarga. Jadi datangnya tidak pas butuh tak. Tidak pas butuh tak. Jadi menjadi benar-benar menjadi dalam satu keluarga. Dan insya Allah siapapun yang masuk di dalam padepokan Lojat Sejati ini, dia adalah keluarga saya. Siapapun yang masuk di dalam majelis zikir sholawat sirri ala dini ini adalah keluarga saya. Siapapun yang silaturahmi, yang niatnya hanya untuk bertemu atau ingin ngobrol atau yang ada hajat, semuanya yang masuk di dalam padepokan Lojat Sejati ini adalah keluarga saya. Dan saya ingin tetap tersambung tali silaturahmi kekeluargaan ini selawat saking kersane Allah, saking kuasa Gusti Allah. Kalau kita saling menyayangi karena Allah, insya Allah nanti kita akan dikumpulkan di surganya Allah. Dan saya ingin di dalam keluarga ini, entah itu santri, entah itu pasien yang sekarang menetap di majelis zikir sholawat sirri ala dini ini, saya ingin siapapun yang masuk di dalam padepokan Lojat Sejati ini, siapapun yang masuk di dalam majelis zikir sholawat sirri ala dini ini, saya ingin yang pertama saling menghargai. Karena ketika sudah menjadi keluarga, yang paling penting yang pertama itu ialah saling menghargai dan juga saling menyayangi. Dan yang paling penting lagi, yang ketiga kalinya, untuk tetap bisa menjaga silaturahmi agar bisa tetap saling menghargai dan bisa saling menyayangi. Yang pertama, jangan sampai ada ghibah. Yang pertama, jangan sampai ada ghibah. Karena ini yang pertama kali yang bisa menghancurkan tali silaturahmi. Tidak boleh antara satu santri dan santri lainnya membicarakan santri yang lainnya. Tidak boleh. Santri satunya nanti mengatakan, itu loh Mas Rodi kalau tidurnya ngorok, bangunnya siang-siang. Tidak boleh membicarakan satu santri dengan santri yang lainnya. Nanti pada akhirnya menimbulkan kekotoran hati, menimbulkan kebencian di dalam hati, menumbuhkan syaitan di dalam jiwa, menjadikan syaitan betah di dalam hati. Ini berbahaya. Karena apa? Karena ketika jenengan mengatakan sesuatu hal yang buruk tentang saudara panjenengan, walaupun itu benar, itu adalah ghibah. Dan kalau salah, itu menjadi fitnah. Jadi saya dulu waktu di pondok, waktu saya masih ikut abah saya, itu ada salah satu santri yang juga santri kalong. Jadi ya ke sana, ya ke sini gitu. Kepada sana, kepada sini gitu. Nah, santri kalong itu matur sama abang itu malam-malam. Bang,
Saya itu kemarin dengar loh, santri yang juga santri kalong, jadi ya ke sana ya ke sini gitu, kepada sana kepada sini gitu. Nah santri kalong itu matur sama abang itu malam-malam, Bang, saya itu kemarin dengar loh, kiai sana itu mengatakan jenengan itu begini begitu gitu, ya tentang hal yang buruk gitu. Kata apa? Mungkin niku benar. Coba kalau kita dikatakan hal-hal yang buruk tentang diri kita, pasti kita membela diri. Tidak ngono aku tidak ngono. Itu kalau kita, kalau apa itu tidak, iya itu benar. Mungkin niku benar. Nah setelah itu santrinya malah dimarahi sama apa? Dimarahi. Dalam arti dinasihati. Jangan sampai mengatakan sesuatu hal yang buruk kepada orang lain. Karena ini akan menutup hati. Ini akan menutup hati. Ini kata beliau ini begini. Kalau seseorang ingin makrifat, lakukan 3 hal ya. Yang pertama, jangan menghibah. Yang kedua, jangan mencela. Jadi kalau orang ingin makrifat, yang harus dilakukan pertama, dia jangan sampai menghibah. Yang kedua, dia jangan sampai mencela. Jadi yang pertama, jangan sampai membicarakan keburukan orang lain. Karena ini akan mengotori hati, akan menghijab hati, menutup hati, membuat hati menjadi gelap. Dan yang kedua, jangan mencela. Jangan sampai membuat hati orang lain gelo. Ojo gawe wong liya gelo. Ojo seneng gawe atine wong liya loro. Ojo marai gelone liyan. Jangan sampai dengan gawe lorone ati liyan. Dan yang ketiga, sampai seneng ana wong sing benci karo sampean. Sampean seneng ana wong sing benci karo sampean. Wis penting, sampe lakukan 3 kali sama makrifat sudah. Makrifat itu gampang. Setelah 3 kali sama makrifat sudah. Yang ketiga, sampean seneng karo wong sing benci karo sampean. Sampai cintai orang yang benci dengan sampai sayangi orang yang benci dengan sampai. Jadi pernah saya itu melihat abah itu diundang oleh salah seorang tetangga itu yang menyebalkan, gitu. Jengkelnya lah itu, wong diablek gitu. Diundang sekali, datang beliau, disuruh pulang. Diundang lagi, disuruh pulang lagi, diundang lagi, disuruh pulang lagi. Saya yang tidak tahan. Bah, jenengan iku napa ta? Wong diundang wong terus kan mulai Pak sampean gelem pangamorai. Lek nyauri ngeten. Lah aku urip iki gunane nggo nyenengne liyan. Masyaallah. Jadi coba jenengan tak undang. Kalau saya sendiri diundang kok disuruh pulang, suruh pulang. Ya tak kepro. Jadi beliau itu maturnya kayak ngoten. Jadi beliau itu bilang, saya itu hidup yang penting bisa menyenangkan orang lain. Nah, jadi hidup beliau itu yang penting orang yang sampingnya senang gitu. Jadi yang penting orang itu senang gitu, insyaallah. Jadi hidupnya untuk menyenangkan orang lain, untuk menyenangkan, masya Allah. Jadi lakukan 3 hal ini, insyaallah. Kalau jenengan ingin hatinya itu terbuka, basirohnya itu terbuka, bukan hanya dengan wirid, bukan hanya dengan puasa, tetapi lakukan 3 hal ini. Yang pertama, jangan sampai ada ghibah. Karena ini tidak hanya menyerang orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu pun bisa rusak akidahnya, persaudaraannya. Itu ya karena ghibah ini. Karena ghibah ini. Hati-hati dengan ini. Karena ketika seseorang membicarakan
keburukan orang lain, maka yang kelihatan nanti keburukannya tok. Jadi semuanya buruk. Sampai kok ngomong nih, ini yang sudah berbagai kok sampean membicarakan istri sampean, yang dibicarakannya kok buruk-buruk. Wes kabeh ketae buruk. Wes bojomu ki judes, bojomu ki rewel, gak ngerti, orang wis pas ketae malah elek malah semuanya kelihatan jelek. Tapi kalau sampean berbicara kebaikannya, insya Allah, wah masya Allah, bojomu ki awan bengi ngurusi aku sampai anakku, nanti kelihatan baik. Dan itu nanti akan membersihkan hatinya panjenengan. Itu nanti akan mencairkan hati yang keras. Hati sampean sing atas engko dadi leleh. Jadi api. Tapi kalau sampean membicarakan keburukan orang lain, nanti hati sampean jadi keras. Jadi buruk. Ini perlu sekali saya sampaikan. Karena hati-hati dengan ini. Karena hati-hati setan gampang masuk sekali dengan cara yang ini. Karena apa? Karena dibentuk dengan sesuatu yang kelihatannya benar, padahal itu buruk. Jadi tidak semua hal yang kelihatan itu baik itu tidak. Sampai nasi itu baik, ya sampai makan 10 piring ya itu tidak baik, kan? Hati-hati dengan ini. Ini terutama untuk santri-santri. Hati-hati. Kita berbeda dari tempat, dari suku, dari pergaulan, dari lingkungan. Kita dari tempat yang berbeda-beda. Tetapi satu, siapapun yang sudah masuk di dalam padepokan Rojak Sejati ini adalah keluarga kita. Uripno rasamu. Kalau nggak pengen digelani, ya aja gawe genah. Kalau nggak pengen sakiti, ya aja nyakit. Kalau ngerti rasanya dicubit di sakit, ya aja nyubit liyan. Coba sampe cukup kita aja sih. Kok sakit terus berarti apa ya aja jibit uang liyan. Jangan nyubit orang lain. Jangan mencubit orang lain kalau dicubit itu sakit. Yeah. Jangan mencubit orang lain kalau dicubit itu sakit. Semoga Allah selalu menjaga hati kita, menjadikan kita keluarga di dalam satu ikatan insaniah maupun secara uluhiyahnya. Semoga kita dikumpulkan selalu di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.